Kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Tapi kita sering lupa, mengasihi anaknya sepanjang jalan jangan salahkan anak jika kasih mereka hanya sepanjang galah. Tentu semua orang tua sayang kepada anak-anaknya. Cuma, rasa sayang itu kadang tidak dilandasi keinginan untuk menjadikan anaknya tumbuh secara utuh. Melainkan hanya sebagai penggugur kewajiban orang tua kepada anak. Banyak orang tua menyalahartikan kasih sayang. Memenuhi semua yang diminta anak, dikiranya itu bentuk kasih sayang. Tidak pernah melarang dan membentak, juga sering diartikan sebagai bentuk kasih sayang. Jadi ukuran kasih sayang hanya menggunakan ukuran orang tua itu sendiri. Biasanya, anak jarang dilibatkan untuk mengukur seberapa jauh dan besar limpahan kasih sayang orang tuanya. Bisa jadi, inilah yang menyebabkan anak memberikan kasih sayangnya hanya sepanjang galah. Anak merupakan dambaan setiap orang tua. Di sisi lain, anak tumbuh seiring waktu yang dilaluinya. Orang tua tentu tidak pernah lewat untuk memperhatikan setiap perkembangannya hingga ia tumbuh menjadi seorang anak dewasa. Mungkin suatu saat sang anak akan bertanya, "Apakah ayah dan ibu menyayangiku?" Sebuah pertanyaan yang menyentuh kalbu. Siapapun orang tuanya, niscaya bakal menjawab, "Sayang, Nak. Bahkan rasa sayang itu besar sekali," katanya. Beberapa pertanyaan di bawah ini niscaya bisa menjadi semacam alat ukur tentang seberapa besar kasih sayang orang tua kepada anaknya. Pertanyaan pertama, apakah Anda sering bersama anak-anak Anda ketika luang? Menghabiskan waktu bersama anak-anak banyak caranya. Misalnya dengan cara bermain bersama, bercerita, mendongeng, bercanda, dan bermain peran. Seperti apa yang diimajinasikan oleh anak. Bahkan, hal yang sederhana yaitu meminta anak bercerita setiap selesai bermain juga merupakan bentuk kebersamaan dengan anak. Hal di atas sepertinya remeh, namun dalam kenyataannya, banyak orang tua yang tak bisa melakukannya. Ketika senggang, si ibu mungkin melampiaskan waktu untuk membaca majalah atau buku. Suaminya mengutak-atik kendaraan, sedang anak main game atau nonton film sepuasnya. Pendeknya, mereka semua berada dalam satu atap, tetapi sebenarnya masing-masing ada di tempat lain. Tak ada salahnya sekali atau dua kali dalam seminggu, Anda mencari waktu luang 1 atau 2 jam bersama seluruh anggota keluarga. Abaikan sejenak aktivitas lain. Kalau perlu, tunda waktu mandi atau bersih-bersih badan. Ajak anak-anak ngumpul ke tempat tidur Anda, santai, atau bermalas-malasanlah bersama. Tentu tidak dalam arti untuk tidur lagi setelah bangun pagi, karena hal itu bukan tujuannya. Tetapi kebersamaan seperti inilah yang diharapkan bisa membangun keakraban secara lebih efektif. Jika anak Anda masih balita, kesempatan ini sekaligus juga bisa digunakan untuk melihat dunia melalui mata mereka. Biarkan si kecil bercerita apa saja menurut versi anak-anak. Ini akan memperkukuh perasaannya bahwa perasaan dan pikirannya dihargai. Satu hal yang perlu dijaga, tahanlah diri untuk tidak menggurui, memperbaiki atau memotong cerita mereka. Dengarkan saja. Dari cerita mereka, Anda bisa mengetahui perasaan-perasaan yang ada dalam dirinya, juga pandangan mereka tentang hal tertentu. Pertanyaan kedua, apakah Anda memiliki waktu luang yang khusus untuk anak-anak? Tugas orang tua, utamanya ayah, bukan hanya bekerja. Memberikan waktu tersendiri bagi anak-anak merupakan bagian penting bagi komunikasi orang tua dengan anak-anak. Dengan begitu, kita akan mengetahui apa yang dirasakan anak, apa yang diinginkan anak, dan masalah apa yang sedang terjadi. Hal ini selain memberikan rasa empati juga bisa sebagai sarana menjalin hubungan intensif antara orang tua dengan anak-anaknya. Pertanyaan ketiga, apakah Anda merasa terbebani ketika bersama anak-anak Anda? Ada kalanya orang tua berkumpul dengan anak-anaknya bukan didasari atas kebutuhan agar dekat dan mengerti anak-anaknya, akan tetapi hanya sebagai seremonial belaka. Ujung-ujungnya malah terbebani, yang akibatnya justru memicu rasa marah. Pertanyaan keempat, apakah Anda pernah memeluk atau memberikan ciuman pada anak Anda? Mungkin ada sebagian orang tua yang justru mencium anaknya merasa risih. Apalagi kalau anak-anaknya sudah dewasa, rasanya pelukan dan ciuman sudah tidak diperlukan lagi. Padahal dengan intensitas yang rutin, pelukan dan ciuman merupakan ekspresi kehangatan kasih sayang dari orang tua kepada anak-anaknya. Bukan hanya ketika bahagia, ketika anak-anak sedih justru itulah yang dibutuhkan anak. Pertanyaan kelima, apakah Anda sering tersenyum, tertawa, dan bercanda bersama anak Anda? Coba sesekali tanyakan pada diri sendiri, sudahkah saya tersenyum atau tertawa hari ini? Apakah saya tertawa pada lelucon yang disampaikan anak?
Jangan-jangan sepanjang hari Anda cemberut melulu atau cuma sibuk memikirkan macam-macam hal sehingga lupa merespon cerita anak secara menyenangkan. Padahal senyum sederhana sekalipun bisa melepaskan ketegangan dan segera meningkatkan kegembiraan Anda, juga anak. Kendati Anda tidak ingin tersenyum, para ilmuwan menganjurkan jangan segan-segan memaksa bibir Anda untuk tersenyum, karena hal ini akan meningkatkan semangat Anda. Dan lagi, selintas senyum kita sungguh berarti bagi anak-anak. Pertanyaan ke-6, apakah Anda tahu apa yang dilakukan anak-anak hari ini? Ini bukan berarti orang tua ingin sok tahu apa yang dilakukan oleh anak. Akan tetapi sebagai bentuk adanya komunikasi yang baik. Akan lebih bermakna bila orang tua di sela-sela berkumpul menanyakan atau meminta cerita apa saja yang dialami anak dalam satu hari ini. Hal yang kita lakukan kemudian adalah memberikan penghargaan dan simpati atas prestasi dan merasa bangga dengan apa yang telah dilakukan oleh anak, sekecil apapun prestasi itu. Pertanyaan ke-7. Apakah Anda sering merasa tidak percaya terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anak? Kepercayaan adalah modal utama keharmonisan hubungan. Sejak dini, seharusnya kita sudah menanamkan kepercayaan pada anak-anak. Biarkan anak-anak berkembang, jangan merasa takut dan tidak percaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak, asal tidak dimanfaatkan untuk berbuat dosa. Sudah saatnya mulai mempercaya apa yang dilakukan oleh anak kita, kalau bisa sekarang juga. Semua pertanyaan di atas harusnya kita jawab dengan jawaban yang tegas, ya. Kecuali pertanyaan nomor 3 dan 7 yang seharusnya dijawab tidak. Nah, bila hal itu sudah terjadi pada Anda, insya Allah Anda telah memiliki ukuran yang pas untuk menyatakan rasa sayang pada anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, diangkat dari artikel di majalah Suara Hidayatullah karya Muazzar Habibi. Terima kasih bagi yang sudah like, komen, subscribe, dan share.